Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Auda dengan NIM B1A1210089, mahasiswi semester 1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan pokok pembahasan mengenai Pancasila sebagai etika politik. Untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Budi Ardianto SH.MH. Berikut ini video penjelasan selengkapnya. Pancasila sebagai etika politik. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai, sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, norma moral, maupun norma kenegaraan atau politik, dan lain-lain. Secara umum, norma itu bisa dibagi dua, yaitu norma moral dan norma hukum. Norma moral yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik dan buruk, sopan dan tidak sopan, susila atau tidak susila. Sedangkan norma hukum adalah suatu sistem peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pancasila sebagai sumber etika politik ada beberapa istilah dasar yang terkait yang perlu dipahami secara benar, yaitu nilai, norma, moral, dan etika. Agar dapat lebih memahami akan kita uraikan secara rinci pengertian dari istilah-istilah tersebut berikut ini. Pengertian nilai, moral, dan etika. Yang pertama, pengertian nilai. Dalam Dictionary of Sociology and Related Science, dikemukakan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercaya yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. Nilai dapat dibagi atas dua bidang, yakni nilai estetika dan nilai etika. Estetika terkait dengan keindahan atau apa yang dipandang indah, beautiful, atau apa yang dapat dinikmati oleh seseorang. Sedangkan etika terkait dengan tindakan atau perilaku atau akhlak, atau bagaimana seseorang harus berperilaku. Etika terkait dengan masalah moral, yakni pertimbangan reflektif tentang mana yang benar dan mana yang salah. Ada aspek sebagai kriteria untuk melakukan penilaian, yakni perlu ada pilihan, penghargaan, dan tindakan. Pertama, tindakan memilih hendaknya dilakukan secara bebas, dan memilih dari sejumlah alternatif, dan memilih hendaknya dilandasi oleh hasil pemikiran yang mendalam. Artinya, setelah memperhitungkan berbagai akibat dari alternatif tersebut. Yang kedua, yaitu ada penghargaan atas apa yang telah dipilih dan dikenai oleh masyarakat. Ketiga, melakukan tindakan sesuai dengan pilihannya dan dimanfaatkan dalam kehidupan secara terus-menerus. Berkaitan dengan hal tersebut, Profesor Dr. Notonegoro membagi nilai menjadi 3 bagian, yaitu pertama nilai material, yaitu sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia. Yang kedua nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan atau aktivitas. Yang ketiga nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Yang kedua pengertian norma. Norma adalah kaidah atau peraturan yang pasti dan bisa dilanggar mengakibatkan sanksi. Secara umum ada 4 jenis norma, yaitu norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum, yang kesemuanya itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, norma kesopanan, yaitu untuk menjaga atau menciptakan keharmonisan hidup bersama dan sanksinya berasal dari masyarakat, berupa celaan atau pengucilan. Yang kedua yaitu norma kesusilaan, dimaksudkan untuk menjaga kebaikan hidup pribadi atau kebersihan hati nurani serta akhlak. Sanksinya berupa sanksi moral yang berasal dari hati nurani manusia itu sendiri. Yang ketiga yaitu norma agama. Norma ini dimaksudkan untuk mencapai kesucian hidup beriman dan sanksinya berasal dari Tuhan. Yang keempat yaitu norma hukum.
Dimaksudkan untuk menciptakan kedamaian, hidup bersama, dan sanksinya berupa sanksi hukum yang berasal dari negara atau aparatur negara. Yang ketiga yaitu pengertian moral. Istilah moral berasal dari bahasa Latin, mores, yaitu adat kebiasaan. Istilah ini erat dengan proses pembentukan kata, ialah mos, moris, manner, manners, dan morals. Yang dalam bahasa Indonesia, kata moral hampir sama dengan akhlak dan kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau hati nurani yang mendapat menjadi pembimbing tingkah laku lahir dan batin manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu, moral erat kaitannya dengan ajaran tentang sesuatu yang baik dan yang buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Yang keempat, pengertian etika. Etika berasal dari kata Yunani, ethos, yang berarti sepadan dengan arti kata sosial. Etika tidak memberikan ajaran, melainkan memeriksa kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pandangan-pandangan moral secara kritis. Etika itu berkaitan dengan makna-makna moral yang mengekspresikan kewajiban dan berkaitan dengan kesadaran relasional. C. Pengertian politik. Pengertian politik berasal dari kosakata politics yang memiliki makna bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu. Berdasarkan pengertian-pengertian pokok tentang politik, maka secara operasional, bidang politik menyangkut konsep-konsep pokok yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengakuan keputusan, kebijakan, dan pembagian, dan serta alokasi. Oleh karena itu, dalam hubungan etika politik, maka pengertian politik tersebut harus dipahami dalam pengertian yang lebih luas, yaitu menyangkut seluruh unsur yang membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut dengan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ke-D yaitu pengertian etika politik. Etika politik secara substansik, pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika, yaitu manusia. Oleh karena itu, etika politik berkait erat dengan bidang pembahasan moral. Hal tersebut berdasarkan kenyataan bahwa pengertian moral senantiasa menunjukkan kepada manusia sebagai subjek etika. Berikutnya perlu kita sadari bahwa etika politik itu mengandung dua pengertian, yaitu pertama sebagai filsafat moral yang mengenai dimensi politis kehidupan manusia, atau legitimasi kekuasaan politik. Dan yang kedua, politik adalah merupakan tata krama dalam melakukan aktivitas politik atau dimensi moral dalam berpolitik, seperti sikap ksatria, elegan, fairness, penuh kesantunan, dan memegang amanah atau legitimasi etis. Namun tentunya hal ini di luar pendasaran pada keabsahan kekuasaan atau legitimasi politik. Sebab bagaimanapun suatu pemerintahan ataupun lembaga perwakilan tidak akan mungkin berjalan secara efektif tanpa adanya legitimasi politik dari rakyat. Pancasila sebagai sumber etika politik. Secara yuridis formal, Pancasila berfungsi sebagai kaidah dasar negara yang memperoleh legalitas hukumnya pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, karena tercantum dalam keputusan-keputusan negara tersebut. Maka Pancasila telah mendapatkan legalitas hukumnya. Jadi, berlaku dan mengikat setiap manusia Indonesia kapan dan di mana saja ia berada. Pancasila juga berkembang menjadi suatu konsensus filsafati yang mengandung komitmen-komitmen transendental yang menjadikan kesatuan sikap dan pandangan bangsa Indonesia dalam menyongsong masa depan. Namun, konsekuensi dan implikasinya adalah Pancasila dengan segenap suatu kesatuan dan keutuhan merupakan dasar dan arah bagi pengembangan etika sosial kita, termasuk etika politik.
Bila dipandang dari sisi etika dasar, pada beberapa hal utama yang dapat dijadikan pegangan bagi teori politik dan perilaku politik yang etis yang harus diciptakan dalam suatu masyarakat bangsa dan negara, yaitu pertama, menghargai kehidupan hak hidup atau nyawa dan harta milik setiap individu manusia tanpa kecuali. Yang kedua, menghargai kebebasan sebagai mahkota martabat manusia dalam kemanusiaannya. Yang ketiga, mengusahakan sebanyak mungkin akibat-akibat baik bagi kemanusiaan, sebaliknya mengusahakan sedapat-dapatnya untuk mencegah akibat-akibat buruk dari tindakan dan keputusan kita, atau prinsip sikap baik dalam unilitarisme. Yang keempat, menghargai persamaan. Kelima, keputusan dan tindakan politik harus melalui suatu diskursus etika yang memasukkan unsur universalisme etik, kemudian diproses dengan unsur lokal atau lokalitas yang patut pula dipentingkan, misalnya nilai tentang persatuan bangsa. Yang keenam, yaitu keputusan dan tindakan politik secara etika haruslah memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, yaitu prioritas untuk memiliki legitimasi etis dengan ukuran-ukuran etika dasar dan etika politik secara mendasar. Yang kedua, yaitu memiliki legitimasi sosiologis, dalam arti mendapat persetujuan sosial, baik dalam bentuk suara mayoritas dari Dewan Etik atau suara mayoritas dari Dewan Perwakilan pada umumnya. Yang ketiga, yaitu memiliki legitimasi yuridis dalam pengertian dasar legalitas konstitusional yang telah disepakati bersama sebelumnya melalui proses keadilan prosedural. Pancasila sebagai suatu nilai memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia, baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sila pertama dari Pancasila yang mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti setiap warga masyarakat Indonesia hendaknya bersikap toleran, mau menghargai, memahami, dan mengerti pemeluk-pemeluk agama dalam menjalankan keyakinan agamanya masing-masing. Tidak ada satu ajaran agama pun yang anti toleransi. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Asas-asas kemanusiaan adalah bersifat mutlak dalam kehidupan negara dan hukum. Demikian pula dalam negara. Kemanusiaan haruslah mendapatkan jaminan hukum, maka hal inilah yang diistilahkan dengan jaminan atas hak-hak dasar atau azazi manusia. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan yang pertama, asas legalitas atau legitimasi hukum, yaitu yang dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, disahkan dan dijalankan secara demokratis atau legitimasi demokratis. Yang ketiga, yaitu dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengannya atau legitimasi moral. Kemudian yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai persatuan dalam sila ketiga ini mengandung makna persatuan dan kesatuan ideologis atau Pancasila, sehingga dia menjadi sumber kebijakan baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan, apalagi di bidang politik. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Hal tersebut mengandung makna bahwa negara adalah berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyat adalah merupakan asal mula kekuasaan negara. Berkaitan dengan etika politik, maka berdasarkan sila ini hal-hal yang menyangkut kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif, serta konsep pengambilan keputusan, pengawasan, serta partisipasi pemerintah. Kemudian sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara haruslah berdasarkan keadilan dalam hidup bersama atau keadilan sosial, sebagaimana terkandung dalam sila kelima tersebut, karena ia merupakan salah satu tujuan dalam kehidupan bernegara. Baiklah, kesimpulan mengenai materi yang telah saya sampaikan tadi.
Etika berpolitik merupakan salah satu komponen penting yang harus dimiliki dan dipahami oleh orang yang berkecimpung dalam dunia politik ataupun politikus. Karena jika berbicara tentang politik, itu sudah pasti akan berhubungan dengan kepentingan orang banyak, yang notabene bukan kepentingan orang-orang yang berperan dalam politik saja, namun juga seluruh lapisan masyarakat yang bahkan tidak paham akan politik pun akan terkena dampak dari setiap maneuver dan kebijakan-kebijakan politik. Terlebih jika etika berpolitik ini digunakan untuk menelaah bagaimana sosok pemimpin yang baik, tentu akan menjadi penting bagi setiap orang juga untuk memahami bagaimana etika berpolitik tersebut. Etika berpolitik sendiri memiliki arti suatu tatanan, cara, moral, baik buruk, benar salahnya, cara, atau langkah yang digunakan oleh individu ataupun kelompok dalam menjalankan politik. Jadi, sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah merupakan suatu pedoman yang langsung bersifat normatif ataupun praksis, melainkan merupakan suatu nilai-nilai etika yang merupakan sumber norma, baik meliputi norma moral maupun norma hukum, yang pada gilirannya harus dijabarkan lebih lanjut dalam norma-norma etika moral maupun norma hukum dalam kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan. Baiklah, demikianlah pembahasan mengenai Pancasila sebagai etika politik. Semoga dapat diambil manfaat dari apa yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.